Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, perkenalkan, nama saya Jumarlis, NIM 19033332. Di sini saya akan mempresentasikan tentang discovery dan inquiry. Oke, untuk cakupan materinya yaitu yang pertama, pengertian discovery dan inquiry, yang kedua, tujuan discovery dan inquiry, yang ketiga, ciri-ciri discovery dan inquiry, yang keempat, sintak discovery dan inquiry, dan yang kelima, keunggulan dan kelemahan discovery dan inquiry. Oke, kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian discovery dan inquiry. Nah, discovery atau penemuan adalah proses mental ketika siswa mengasimilasi suatu konsep atau prinsip. Nah, sedangkan inquiry adalah perluasan dari discovery, yang mana inquiry mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi, discovery dengan inquiry ini hampir sama, tetapi inquiry ini lebih kompleks dari discovery. Dalam pembelajaran discovery, mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya. Tidak melalui pemberitahuan, tetapi sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya untuk menemukan prinsip atau konsep. Nah, sedangkan menurut Piaget maksud saya, bahwa model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas, agar melihat apa yang terjadi, ingin melaksanakan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawaban sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan apa yang ditemukan siswa lain. Jadi, pada model pembelajaran inquiry ini, siswa itu dipersiapkan untuk melakukan eksperimen sendiri atau pengamatan sendiri. Nah, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan, jadi guru itu di awalnya memberikan kayak teka-teki atau permasalahan yang menarik siswa untuk melakukan eksperimen. Nah, sementara pada discovery itu juga melakukan pengamatan, juga melakukan pengamatan, tetapi pengamatannya itu hanya sebatas konsep atau belum melakukan percobaan. Tapi konsep dengan mencari hipotesis, dugaan sementaranya, terus setelah melakukan pengamatan, pengolahan data, dan mengambil kesimpulan, dan menguji hipotesisnya apakah benar atau enggak. Selanjutnya, tujuan pembelajaran discovery dan inquiry. Menurut Bell dan Hausman, tujuan dari penemuan atau discovery yang pertama yaitu dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret ataupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan informasi tambahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat. Nah, selanjutnya, pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengarkan atau menggunakan ide-ide yang baru, ide-ide orang lain. Selanjutnya, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan atau prinsip-prinsip serta konsep yang dipelajari melalui penemuan akan lebih bermakna. Nah, selanjutnya, keterampilan yang dipelajari dalam situasi penemuan dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. Sedangkan tujuan pembelajaran inquiry
itu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Jadi tujuan dari penemuan ini atau discovery itu siswanya terlibat aktif karena siswanya yang membuktikan suatu konsep. Jadi gurunya hanya memberikan gambaran-gambaran umum, nanti siswanya yang melakukan pengamatan atau penemuan. Nah, hal ini justru lebih mempermudah siswa untuk memahami karena dia sendiri yang mencari jawaban dari pertanyaan atau mencari konsep dari sebuah rumus atau turunan. Nah, sedangkan dari inquiry ini itu melakukan pengamatan. Sehingga siswa itu harus bisa berpikir kritis, logis, dan sistematis untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau teka-teki yang diberikan oleh guru. Atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari diri mereka sendiri berdasarkan gambaran atau permasalahan yang diperkenalkan oleh guru. Yang selanjutnya, ciri-ciri discovery dan inquiry. Nah, menurut Hosman, itu terdapat 3 ciri utama belajar menemukan atau belajar discovery. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan dan menggabungkan pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik atau siswa. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan yang sudah ada. Sehingga dapat disimpulkan pada model pembelajaran penemuan, model yang menekankan pada kemampuan siswa dalam mengeksplorasi dan memecahkan masalah. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran inquiry. Yang pertama, inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pembelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran tersebut. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Nah, dengan demikian, pelajaran inquiry menempatkan guru itu sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Selanjutnya, sintak discovery dan inquiry. Menurut Syah dan Cahyo, itu sintak dari discovery yang pertama adalah stimulation atau pemberian rangsangan. Jadi, guru itu berperan memberikan rangsangan kepada siswa agar siswa itu tertarik dalam suatu permasalahan. Jadi gambaran umum diberikan oleh guru, nah diberi rangsangan supaya siswanya, oh iya ya, kenapa itu bisa terjadi? Jadi siswanya tertarik untuk mencari jawaban atau mencari kebenaran dari suatu permasalahan yang secara umum dijelaskan oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Nah, setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Jadi, guru itu memberikan siswanya untuk berpikir atau memberikan beberapa waktu, untuk siswanya berpikir dari gambaran yang diberikan oleh guru, apa permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, terus selanjutnya setelah mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data. Nah, ini guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang relevan dengan permasalahan tadi ya, sehingga dapat membuktikan benar atau tidaknya sebuah jawaban atau hipotesis dari siswa tersebut. Terus selanjutnya pengolahan data. Nah, di sini data-data atau informasi-informasi yang diberikan yang didapatkan yang didapatkan oleh siswa itu diolah atau diluruskan oleh guru, diberi arahan oleh guru, sehingga nanti data-data atau informasinya itu relevan atau sesuai dengan yang sebenarnya.
Nah, yang terakhir itu pembuktian. Nah, pada tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Nah, yang terakhir setelah pembuktian itu menarik kesimpulan. Nah, maka ditariklah kesimpulan dari hipotesis, pembuktiannya tadi apakah benar hipotesis mereka, dugaan mereka pertama tadi apakah benar. Setelah itu baru nanti disimpulkan apa sebenarnya yang membuat suatu permasalahan atau apa solusi dari suatu permasalahan tersebut. Nah, sedangkan langkah-langkah dari inquiry yang pertama itu orientasi. Nah, orientasi itu adalah membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Nah, pada langkah ini, guru itu mengkondisikan untuk siswanya siap melakukan proses pembelajaran. Nah, guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, merumuskan masalah itu guru itu membawa siswa pada suatu permasalahan yang mengandung teka-teki atau suatu permasalahan yang menarik. Nah, persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir. Terus selanjutnya, merumuskan hipotesis. Nah, di sini guru itu memberikan kesempatan siswa untuk memberikan hipotesis hipotesis dari siswa itu terhadap permasalahan. Nah, setelah diajukan hipotesis oleh siswa, terus gurunya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk membuktikan hipotesis mereka tadi. Selanjutnya, menguji hipotesis. Nah, hipotesis mereka tadi diuji kebenarnya apakah benar atau enggak, dan apa alasannya begitu. Terus menarik kesimpulan. Jadi, dapat kita katakan bahwa hampir sama sintak dari pembelajaran discovery dan inquiry. Nah, yang membedakannya yang pertama yaitu pada discovery itu namanya tadi stimulus atau simulation rangsangan, pemberian rangsangan. Nah, itu pelajar itu dihadapkan dengan kebingungan. Nah, diberi generasi atau gambaran umum agar timbul penyelidikan sendiri. Nah, sedangkan di inquiry itu orientasi juga pertamanya membina dulu kondisi siswa itu, bagaimana membawa siswa itu untuk fokus ke dalam pelajaran. Setelah itu baru guru merangsang atau mengajak siswa diceritakannya gambaran umum oleh guru, terus baru mengidentifikasi masalah atau merumuskan masalahnya. Nah, yang kedua di sini juga merumuskan masalah, mengidentifikasi masalah, terus langsung pengumpulan data. Nah, sedangkan yang di sini itu merumuskan hipotesis dulu. Nah, di sini cuma mengidentifikasi masalah. Jadi masalahnya diidentifikasi, apa masalahnya? Terus langsung pengumpulan data. Sedangkan yang di sebelah tadi hipotesis dulu. Di sini juga ada hipotesis, tapi tidak mengajukan ke gurunya. Jadi kalau di discovery itu hipotesisnya dugaannya di dalam hati siswa atau dalam otaknya siswanya. Ini permasalahannya. Terus siswanya menganggap ini mungkin ini jawabannya ini atau solusinya ini, tapi tidak dikemukakan kepada guru. Sedangkan yang di inquiry itu mengemukakan hipotesisnya. Setelah identifikasi masalah, terus gurunya memberikan kesempatan siswanya, apa hipotesis kalian? Dan disampaikan hipotesisnya, terus baru mencari data untuk melakukan eksperimen. Sedangkan di sini tidak mengajukan hipotesis kepada guru atau menyampaikan hipotesis kepada guru. Nah, langsung mengumpulkan data, terus mengolah data, terus pembuktian, langsung kesimpulan. Nah, di sini merumuskan hipotesis, sama mengumpulkan data juga, terus menguji hipotesisnya, terus menarik kesimpulan. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan discovery dan inquiry. Menurut Avande DKK, itu kelebihan dan kekurangan mata pelajaran penemuan, yaitu untuk kelebihannya, yang pertama, dianggap membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh dari strategi ini sifatnya sangat pribadi dan mungkin merupakan suatu pengetahuan yang kokoh dalam artian lebih mendalam. Yang ketiga, membangkitkan gairah pada siswa, misalnya siswa merasakan jerih payah penyelidikannya. Yang keempat, model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang kelima, model pembelajaran ini mengarahkan siswa mengetahui cara belajarnya, sehingga ia merasa lebih terlibat dan termotivasi sendiri untuk belajar.
Selanjutnya, model pembelajaran ini dapat memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan terhadap diri sendiri melalui proses penemuan. Jadi manfaatnya banyak. Yang intinya siswa itu dituntut aktif dalam proses pembelajaran dan siswa itu menjadi lebih tertarik atau termotivasi untuk belajar dan merasakan jerih payahnya dalam menemukan sesuatu. Misalnya dia dapat jawabannya dan benar dugaan dengan dugaan sementaranya atau hipotesis dalam pikirannya tadi dengan jawaban sebenarnya, bukan hipotesis yang dia ajukan langsung ya. Nah, terus dia merasakan jerih payahnya dan biasanya kalau kita menemukan sendiri jawaban terhadap suatu permasalahan, itu kita akan merasakan manfaat atau insya Allah akan ingat selalu dengan permasalahan tersebut atau solusi permasalahan tersebut sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan kekurangan dari pembelajaran discovery yang pertama yaitu diharuskan adanya persiapan mental untuk cara belajar ini. Misalnya, siswa yang lamban dalam menerima pembelajaran akan bingung dalam usahanya mengembangkan pikiran jika berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Yang kedua, model pembelajaran ini kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. Misalnya, sebagian besar waktu dapat hilang karena membantu siswa menemukan teori-teori atau menemukan bagaimana ejaan dari bentuk kata-kata tertentu. Jadi kekurangannya kalau siswanya kurang atau lamban itu akan sulit kerjasama atau sulit mengikuti alur dari discovery learning ini. Nah, terus yang kedua, untuk kelas besar itu sulit mengkondisikannya karena kelasnya besar atau jumlah siswanya lumayan banyak, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, sedangkan kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran inquiry, kelebihannya yang pertama, model pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Nah, yang ketiga, model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada keseimbangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Selanjutnya dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Jadi, kelebihannya itu hampir sama dengan inquiry, dengan discovery, tapi lebih kompleks. Yaitu lebih bisa sehingga membuat siswa itu seimbang dalam kognitif, afektif, dan psikomotornya. Terus bagi siswa yang memiliki kecerdasan yang lebih, itu akan tidak terhambat oleh siswa yang agak lambat dalam menerima pembelajaran. Dan dia bisa langsung menyelesaikan suatu permasalahan. Dan juga menuntut siswa untuk berpikir kritis, sehingga siswa itu terbiasa dalam menyelesaikan masalah-masalah sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka. Terus kekurangannya, jika model pembelajaran inquiry digunakan sebagai model pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Jika kelasnya lumayan banyak, itu akan sulit. Tapi kalau kelasnya dalam jumlah sedikit, insya Allah itu bisa. Terus selanjutnya, model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan belajar siswa. Nah ya, kalau kebiasaan belajar siswa biasanya itu adalah menerima atau ya sebagai konsumennya. Jadi sekarang siswa itu sebagai yang mencari jawaban atau mencari konsepnya sendiri dan membuktikannya. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Nah, itu sulit karena kebiasaan dari gaya belajar seorang siswa itu. Terus selanjutnya, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ya ini. Terus selanjutnya, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka model pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Nah, itulah materi pembelajaran model discovery dan inquiry. Intinya, discovery itu model penemuan yang memberikan siswa itu kesempatan untuk menemukan sendiri konsep atau suatu permasalahan, maksudnya solusi dari suatu permasalahan. Sedangkan discovery dan inquiry itu hampir sama, tetapi inquiry itu lebih include daripada discovery, lebih kompleks lah dari discovery. Dan hanya itu,
presentasi dari saya tentang model pembelajaran discovery dan inquiry. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.